Oke, kita mulai lagi ya. Pembahasan terkait pengadaan barang jasa pemerintah untuk level 1. Untuk sesi sekarang, sesi kedua masih pembahasan terkait supply chain management. Sesi pertama sudah diupload ya pada video sebelumnya. SCM bagian pertama yaitu membahas terkait definisi dan komponen supply chain ya, konsep SCM ya. Itu di video pertama. Nah, sekarang video kedua terkait SCM. Kita akan membahas terkait dua hal besar sebetulnya. Yaitu ada sektor ya, yang sebelah kiri nih. Sektor dan keterkaitan pengadaan barang jasa dengan STM ya, SCM. Nah, ini sesi yang kedua. Ini juga rekamannya sudah kedua kali nih. Tadi saya lupa menyalakan mic-nya sehingga tidak ada suaranya ya. Ini tag yang kedua nih ya, tetap semangat ya. Makanya nih tolong ini para pencinta pengadaan ini yang belum subscribe segera subscribe ya biar lebih semangat dalam sharingnya. Karena nih lihat dari data di studio YouTube-nya ini baru 20 sekian persen nih dari yang view atau menonton kanal Hali.net, baru 20 sekian persen yang subscribe. Jadi 78% ini masih belum subrek ini ya. Oke, tolong subscribe biar tetap semangat dalam berbaginya ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai membahas keterkaitan pengadaan barang jasa dengan rantai pasok ya. Siapkan juga buku informasinya atau modulnya ya. Modulnya, nah kita akan masuk ke bab 2 ya. Nah, kalau di modul ditulisnya di bab 3 karena bab 1-nya pendahuluan ya. Nah ini bab 3 keterkaitan PBJP dengan manajemen rantai pasok. Siapkan modulnya atau buku informasinya. Kayak pertama di sini ada sektor dan aktivitas yang menjalankan SCM ya. Nah, sektor-sektor apa saja ya dan aktivitasnya yang menjalankan SCM. Ini ada 3 sektor ya. Ada 3 sektor. Pertama ada sektor bisnis, ada sektor nirlaba, dan ada sektor pemerintah. Nah ini ya 3 sektor ini harus kita pegang konsepnya ya, sederhana kok ya. Kalau bisnis atau perusahaan ini berbadan hukum ya dan orientasinya profit ya. Orientasinya profit. Nah ini contoh-contohnya kayak pabrik yang memproduksi produk ya. Kemudian yang mendistribusikan produknya, barangnya, kemudian works and services ya, pekerjaan seperti konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Nah ini bisnis atau perusahaan. Kemudian ada nirlaba, ini secara umum dia non profit, contohnya seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial masyarakat, dan lembaga bantuan internasional. Yang ketiga pemerintah ini ya, KLPD ini ya, seperti kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lihat rangkumannya. Nah, ada 3 sektor ini ya. Bisnis ya, perusahaan merupakan suatu badan hukum usaha yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini ya, profit ya dari proses kegiatan. Kegiatannya bisa apa saja ya, bisa memproduksi barang, distribusi perdagangan, pekerjaan, layanan berbasis proyek, dan jasa lainnya ya. Oke. Kemudian nirlaba, nah ini non profit ya, non profit. Kemudian pemerintah, oke. Nah itu sektor-sektor yang menjalankan SCM. Kemudian di pemerintah, ini nanti terakhir ya. Nah kemudian bagian yang kedua adalah yang harus kita pahami adalah terkait nah ini keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok. Nah kita tahu kan manajemen rantai pasok kan ininya ada 4 ya, siklusnya atau tahapannya ya. Nah ini ada plan, source, make, and deliver. Nah ini bagaimana kalau kita tampalkan dengan tahapan pengadaan barang jasa pemerintah yang ada perencanaan, persiapan, dan pemilihan. Nah ini mudahnya kita tampal konsepnya, kita bikin grafis seperti ini. Nah ini tadi sudah sempat
recording ya, sudah sempat coret-coret cuma karena hilang suaranya ya. Lupa nyalain mic-nya, kita hapus dulu ya. Nah, ini saya sudah coba bikin tabelnya ya. Nah, yang atas ini adalah siklus SCM, plan, source, make, and deliver. Oke. Nah, sedangkan yang bawahnya adalah pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kalau kita potongkan ya, plan, make, deliver. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, jadi kalau lihat secara global, secara umum ya, PBJP itu banyaknya di SOS nih, PBJP itu. Perencanaan, persiapan pelaksanaan PBJP banyaknya di SOS. Nah, banyak di SOS di SCM. Nah, untuk plan ini lebih ke, kalau di PBJP di pemerintah lebih ke perencanaan anggaran. Pembuatan renstra, rencana kerja ya, untuk penajaman tujuan, sasaran, target program kegiatan. Nah, ini di PBJP seperti ini. Nah, ini masuk ke plan di SCM. Nah, yang banyak kita kerjakan di pemerintah ya, di PBJP pemerintah itu adalah di bagian SOS-nya. Mulai dari perencanaan ya, identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan jadwal, kemudian persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan ini oleh PPK kan. Bikin spek HPS draft kontrak ya, kemudian oleh Pokmil membuat dokumen pemilihan dan pelaksanaan pemilihan serta pelaksanaan kontrak. Nah, ini di PBJP ini banyak kita lakukan ya. Nah, kalau di SCM-nya ini masuk ke SOS. Nah, sedangkan untuk di MEK bagaimana nih untuk di MEK? Nah, di MEK ya di pemerintah agak jarang. Paling kegiatan swakalola kita ada produksi ya, bisa memproduksi suatu barang atau suatu kegiatan ya MEK-nya. Atau di tanggap darurat juga kan ya, tanggap darurat ya, kemudian deliver juga. Nah, deliver juga ini biasanya kita deliver itu oleh penyedia. Nah, mungkin ya untuk tanggap darurat diserahkan dari gudang BNPB ke masyarakat ya, atau ya kegiatan suatu proyek sampai dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini tampalannya seperti ini. Nah, untuk lengkapnya nanti silahkan dibaca di buku informasinya ya. Nah, ini keterkaitan di masing-masing siklus plan ya, ini source, make, deliver. Nah, ini dibaca lengkapnya. Nah, ini sudah ada tabelnya, tapi kalau lebih mudahnya sudah saya tampalkan seperti ini. Jadi ini adalah SCM ya, plan di atas ini, source, make, deliver. Nah, ini kalau kita potong ya. Nah, ini ternyata PBJP pemerintah tuh banyak di SOS ya. Tuh. Nanti coba kita perkuat juga dengan latihan soal ya terakhir ya, yang tersedia di buku informasi ataupun modulnya. Selanjutnya tadi sektor sudah, keterkaitan sudah. Nah, selanjutnya ini jenis supply chain di pemerintah. Nah, ini ada 3, ada pendek, supply chain pendek. Kalau tadi kan keterkaitan SCM, manajemen rantai pasok ya, SCM-nya dengan PBJ. Nah, sekarang supply chain-nya di pemerintah bagaimana? Nah, supply chain-nya tanpa manajemennya ya, di pemerintah itu ada 3, ada supply chain pendek, supply chain panjang, supply chain kompleks ya. Yang pendek itu yang sederhana itu, nah, kita baca. Nah, ini yang ibaratnya hanya satu ataupun 2 rantai ya. Dan misalkan dari penyedia berakhir di serah terima pengguna ya, sederhana. Nah, kalau yang panjang dari ujung ke ujung ya, diawali pemilihan penyedia ya, supply dari penyedia, produksi internal ya. Jadi pertama source, kemudian make, kemudian distribusi pengiriman ya, sampai ke deliver. Contohnya tanggap darurat, pembangunan gedung sampai dengan dimanfaatkan oleh murid. Nah, kalau kompleks ini sudah ada pihak luar, sudah ada hal lain juga yang diperhitungkan, hal finansial, ekonomi, sebagainya. Contohnya KPBU ya, atau melibatkan pinjaman hibah luar negeri dan investor, lembaga riset dan berbagai pihak lainnya. Nah, ini yang kompleks. Jadi ada pendek, panjang, dan kompleks. Nah, ini keterkaitan supply chain dengan yang dilakukan pemerintah ya.
Kemudian ada yang terlewat sedikit ya, di pemerintah itu ada 3 kegiatan yang biasanya dilakukan ya, 3 jenis kegiatan yang dilakukan dari sudut pandang SCM. Ada rutin, ada project, dan tanggap darurat. Yang rutin itu biasanya yang berulang ya. Nah, ini berulang, teratur, eh, diperlukan untuk keberhasilan kegiatan program yang sedang berlangsung ya. Contohnya administrasi perkantoran, rapat-rapat, pemeliharaan komputer, bangunan mesin dan sebagainya. Ya bisa ngambil dari katalog elektronik atau pengadaan langsung. Kalau project biasanya kegiatannya ini dibatasi waktu ya. Kegiatan yang sementara, awal akhirnya sudah jelas sehingga lingkup sumber daya juga dibuat jelas ya, atau serangkaian kegiatan operasi khusus ya. Ini biasanya dengan tender gitu ya. Kemudian tanggap darurat ini untuk menangani situasi yang tidak terduga, aktivitas terkait peristiwa luar biasa, luar dugaan seperti kecelakaan, bencana, atau unforeseen condition lah, seperti itu, tidak terduga. Nah, itu ya hal-hal yang perlu kita kuasai pada bagian kedua ini, yaitu sektor dalam SCM dan keterkaitan supply chain management dengan pengadaan pemerintah. Satu hal lagi sebagai tambahan, ada ini nih, ada skor nih, ada skor. Nah, ini untuk menilai untuk menilai definisinya skor itu sebentar di sini nih. Untuk menilai tingkat SCM-nya kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, ini. Jadi menilai manajemen rantai pasoknya ya. Nah, ini dari supply chain konsul ada metode namanya skor. Nah, ada 5 aspek: kehandalan, kecepatan, fleksibel ya, kemudian efisiensi, dan aset productivity. Skor ya, mana tadi skor itu? Oh, belum dibikin mind mapnya, maaf. Ada 5 ini ya, ada 5 tadi. Kehandalan, kecepatan, fleksibel, adaptif, efisiensi, aset productivity. Nomor 3 untuk kepentingan pelanggan ya, penilaiannya. 4, 5 untuk kepentingan perusahaan. Oke, kita coba latihan soalnya ya. Kita coba latihan soalnya yang ada di buku informasi ataupun buku modul. Sambil mereview lagi materinya ya. Kita lihat latihan soalnya. Mana? Nah, ini. Pertama, esai ada 5 ya. Apa saja yang sektor ini? Nah, sektor yang menjalankan manajemen rantai pasok. Tadi ada 3 sektor ya. Nah, ada sektor bisnis, nirlaba, dan pemerintah ya. Bisnis, perusahaan, nirlaba, pemerintah. Bisnis ini profit ya. Nah, nirlaba non profit, pemerintah ya kita nih ya, KLPD ya. Oke. Kemudian jelaskan pengertian sektor nirlaba. Nah, nirlaba tadi adalah organisasi yang didirikan untuk memberikan dukungan, menyediakan kebutuhan, membantu pemerintah, kontribusi bagi sesama ya, publik, tanpa memperoleh keuntungan finansial atau non profit secara langsung dari kegiatan. Contohnya lembaga pendidikan, formal, non formal, sosial, kemanusiaan, keagamaan, kesehatan, bansos, LSM, ormas, asosiasi organisasi profesi, lembaga kajian masyarakat, lembaga bantuan internasional seperti PMI, PBB, dan bansos internasional. Itu nirlaba. Kemudian apa lagi? Bertiga, bagaimana keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dalam tahapan SCM, dalam tahapan manajemen rantai pasok. Nah, tadi ini ya hubungannya. Nah, untuk di plan ya, di perencanaan itu ada di sini ya. Nah, ini. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu biar jelas. Nah, untuk plan ini sebetulnya belum masuk ke perencanaan pengadaan, ini masih di awal di anggaran ini. Nah, ini plan, sorry, nggak lurus. Nah, plan ini kan. Nah, ini kegiatannya ada membuat renstra, renja ya. Nah, ini plan sini. Kemudian nomor 4, bagaimana keterkaitan dalam tahapan pelaksanaan pengadaan manajemen rantai pasok dalam tahapan pelaksanaan. Bagaimana keterkaitan PBJ dalam tahapan pelaksanaan manajemen rantai pasok.
Nah, ini pelaksanaan tuh make atau apa ya? Make kegiatan make kayaknya pelaksanaan ya. Jadi kalau untuk make, nah di sini kan make. Nah ini kalau make keterkaitannya dengan PBJP ini ya untuk kegiatan pengadaan di pemerintah yang memang memproduksi ya. Nah biasanya swakelola ya, swakelola ya itu atau memang ada KLPD yang memang memproduksi sesuatu, misalkan ada yang memproduksi peta ya di bako surtanah, nah itu kegiatan make-nya itu ya, nah, itu diproduksi. Kemudian pengiriman, nah bagaimana eh, hubungan pengiriman di SCM dengan di pemerintah. Nah, pemerintah juga ini jarang juga yang melakukan pengiriman, biasanya dikirim oleh penyedia ya. Nah, paling biasanya misalkan hasil dari proyek ya, pembangunan misalkan gedung sekolah sampai dimanfaatkan oleh masyarakat ya, atau BNPB sudah selesai apa udah menyediakan untuk barang untuk masyarakat terdampak bencana dikirimkan ke masyarakat. Nah, itu keterkaitan antara deliver dengan pengiriman di pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, itu contohnya ya seperti itu. Kemudian selanjutnya pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda ada 5 soal. Nomor 1, kegiatan dimulai dari pengadaan dari penyedia, supplier, produksi sampai dengan deliver. Nah, merupakan gambaran dari rantai supply yang pendek, panjang, atau kompleks. Nah, ini sudah lengkap ini ya. Dari source, produksi sampai ke masyarakat. Nah, ini sudah lengkap ini supply panjang ini, rantai supply panjang. D ini jawabannya. Ini D jawabannya ya. Kemudian nomor 2, keterkaitan pengadaan dengan SCM dalam tahapan SOS. Aktivitas SCM melakukan penelusuran penyedia, pemilihan, menerima, memeriksa, bayar, evaluasi kinerja. Nah, ini di SCM-nya adalah SOS ini kan, sedangkan di PBJ-nya apa? Nah, di PBJ apa? Nah, di PBJ-nya A, menyiapkan rencana pengadaan, identifikasi kebutuhan. Nah, ini perencanaan. Nah, ini masuk nih. Nah, jadi ini. Nah, untuk di SOS di sini katanya atau di SOS ini di PBJP-nya apa nih? Di pengadaan barang jasa apa? Ya mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Nah, kalau lihat pilihan jawabannya A ini perencanaan masuk. B proses produksi, layanan, hasil kerja, atas waktu. Ini make ini, yang B ini make. B ini adalah masuk ke make ya. Coba kita sandingkan. Nah, kalau yang B ini adalah make ini ya. Yang B ini make ini. Nah, kalau B ini make ini ya, produksi. Yang C merupakan kegiatan berupa target fisik, keuangan, finansial. Nah, ini target fisik, keuangan yang final diadakan. Nah, ini target-target mah biasanya di plan ini. Nah, di sini di plan di sini. Melakukan proses serah terima untuk barang jasa yang dibeli atau dihasilkan penyedia. Prosedur serah terima untuk barang jasa yang dibeli atau dihasilkan. Prosedur serah terima dihasilkan oleh penyedia. Sebentar, ini masuk ke SOS serah terima atau di sini. Nah, ini ya, di sini nih. Di sini. Serah terima pengiriman ini. Ya, tapi yang lengkap adalah A ini ya, yang A ini jawabannya. Lanjut nomor 3, gambaran suplai komplek. Suplai komplek yang A ini penyedia berakhir serah terima ini masih sederhana ya. Kalau yang komplek itu sudah ada pihak luar ya. Nah, ini yang C ini ya, menjangkau pelanggan eksternal melibatkan pinjaman hibah luar negeri. Nah, nomor 4, menetapkan tujuan sasaran strategi. Nah, ini ya, plan ya, sasaran strategi ini. Plan ini ya, nomor 4 plan, jawabannya D. Nomor 5, melakukan penelusuran penyedia, pemilihan penyedia, menerima pengiriman dari penyedia, pemeriksaan merupakan aktivitas dari, nah ini SOS ini di sini, pengadaan ini ya, di proses pemilihan penyedia di sini nih. SOS ini. Nah, di sini nih. Nah, ini masuk ke SOS berarti 5A. Nah, itu latihannya ya. Kita review lagi ya. Berarti pada materi ini kita harus menguasai beberapa hal, yaitu tadi pertama apa? Ada sektor ya, ada sektor dari yang melaksanakan SCM.
Ada bisnis, nirlaba, pemerintah, ya. Kita sudah tahu apa beda-bedanya ya. Bisnis ada profitnya, perusahaan, nirlaba non profit, pemerintah, ya, kementerian, lembaga, ya, pemerintah daerah, ya. Kemudian di pemerintah itu ada 3 kegiatan, ya, jenisnya rutin, project, tanggap darurat, ya. Kemudian jenis-jenis supply chain kita harus tahu ada rantai pendek, ya, supply chain pendek yang sederhana, ya. Kemudian panjang dari ujung ke ujung dan kompleks yang melibatkan pihak lain seperti KPBU. Kemudian satu hal lagi, kita harus mengerti bagaimana keterkaitan SCM dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini yang lumayan inti ini ya. Nah, kalau digambarkan tadi di sini ya, kita bisa menggunakan menampalkan tabel ini ya, atau grafis ini ya. Jadi nah ini yang kadang pusing bacanya, saya juga di awal agak pusing. Tapi kalau sudah ditampalkan seperti ini, kegiatan SCM kan ada 4 kan ya. Plan, ada 4, plan, source, make, and deliver. Nah, sekarang kita potongkan dengan PBJP. Nah, kalau kita potongkan ternyata PBJ pemerintah banyak di sini nih. Perencanaan persiapan pelaksanaan di pemerintah tuh banyak di SOS ya. Kalau plan ini lebih ke perencanaan anggaran. Nah, kalau make ya ada beberapa pemerintah KLPD yang menghasilkan barang atau produk ya. Seperti misalkan tadi kalau yang memproduksi peta, yang memproduksi misalkan kajian ya. Nah, ini make ya. Nah, kemudian deliver outbound ya, deliver ke masyarakat. Nah, misalkan pada kegiatan tanggap darurat atau suatu proyek sampai dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini pertampalannya. Oke. Demikian untuk sesi kedua ya. Sesi kedua terkait supply chain management. Nanti selanjutnya video yang ketiga akan membahas terkait penerapan supply chain dalam pengadaan barang jasa ya. Ada level SCM ya. Level SCM, strategis taktis operasional. Kemudian penerapan per komponen SCM, kendala penerapan, dan kunci sukses penerapan SCM dalam pemerintah. Ini video berikutnya. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.